warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Latiara Sari sebagai pemateri pertama dan Dinda Francisky sebagai pemateri kedua. Kemudian nanti ada Yuhanitur Habibah sebagai pemateri ketiga. Kami dari PGSD semester 7 Universitas Muhadi Setiabudi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode kejenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini secara umum didasarkan atas kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan perkembangan yang ada, menurut pendapat Safitri. Kemudian ada pendapat lain dari Herman dan Aisyah dan Priyanti 2022 yang menyebutkan perubahan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka bukan disebabkan karena ketidakberhasilan dari implementasi kurikulum 13 di sekolah. Namun, kurikulum merdeka adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemulihan pendidikan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Yang pertama ada aspek kerangka dasar. Di kurikulum 13 membahas tentang rancangan landasan utama. Kurikulum 13 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian di kurikulum merdeka ada rancangan landasan utama. Kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada kompetensi yang dituju. Di kurikulum 13 ada KD, kompetensi dasar, yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di kurikulum merdeka ada struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Kemudian ada struktur kurikulum. Di kurikulum 13 pada jam pembelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggunya dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Baik, yang selanjutnya itu mengenai aspek pembelajaran. Pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik pada semua mata pelajaran. Pembelajaran ini terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus. Itu artinya dalam kegiatan ini kreativitas guru pengampu sangat dibutuhkan. Sedangkan pada kurikulum merdeka itu lebih menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Artinya, pada panduan antara pembelajaran intrakurikuler itu sekitar 70% sampai 80% dari jam pelajaran, dan kokurikuler itu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20 sampai 30% jam pelajaran. Kemudian pada aspek penilaian, pada kurikulum 2013 penilaiannya itu penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik. Ini berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Dalam penilaian kurikulum 2013 ini dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatannya itu pada penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya itu mengenai aspek perangkat kurikulum. Pada kurikulum 2013 itu ada pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu sendiri ada panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum, operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, serta modul layanan bimbingan konseling. Selain itu, setiap kurikulum itu memiliki tujuannya masing-masing. Pada kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu tujuannya untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pembelajaran, serta mengembangkan potensi pada peserta didik. Nah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi ini berfokus pada perolehan kompetensi tertentu bagi para siswa. Maka dari itu, kurikulum ini berisikan beberapa kompetensi serta berbagai tujuan pembelajaran yang dibuat dengan berbagai macam bentuk, sehingga hal yang dicapai bisa dilihat dalam bentuk sifat ataupun keterampilan siswa sebagai acuan keberhasilan. Proses belajar dan mengajar memerlukan suatu arah supaya bisa membantu siswa dalam memahami sedikitnya level kompetensi minimal, supaya siswa bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara alur tujuan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada alur tujuan pembelajaran, proses identifikasi tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fokusnya yaitu pada tugas-tugas pembelajaran dan aktivitas siswa yang harus dikuasai oleh siswa. Sedangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP, ini yaitu rencana yang merinci langkah-langkah pelajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Fokusnya yaitu pada proses pembelajaran dan pengajaran. Kurikulum Merdeka fokusnya kepada materi yang bersifat esensial atau dasar dan pengembangan kepada karakter siswa. Kurikulum Merdeka digunakan untuk mendukung penyembuhan. Dalam pembelajaran, karakteristik dari kurikulum ini yaitu yang pertama ada kegiatan belajar yang bersifat proyek untuk mengembangkan soft skill dan sifat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua berfokus pada materi yang bersifat esensial, sehingga para siswa banyak memiliki waktu dalam pembelajaran khususnya numerasi dan literasi. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang lebih fleksibel bagi pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi sesuai dengan kesanggupan siswa serta melaksanakan suatu penyesuaian pada konteks dan muatan lokal. Selanjutnya ada perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pada kurikulum 2013 ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan di kurikulum Merdeka ada yang namanya capaian pembelajaran. Yang kedua, di kurikulum 2013 ada yang namanya silabus. Di dalam kurikulum Merdeka namanya adalah tujuan pembelajaran.
Dan yang ketiga, di dalam kurikulum 2013 ada yang namanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka namanya adalah Alur Tujuan Pembelajaran atau ATP. Perbedaan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan capaian pembelajaran. Di dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, komponen dalam kurikulum yang mendefinisikan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dari siswa di setiap jenjang pendidikan. Pada fokus ini yaitu kepada kompetensi siswa. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Pada kurikulum inti yang mencakup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh setiap siswa. Fokusnya yaitu pada mata pelajaran. Yang kedua, ada perbedaan antara silabus dan tujuan pembelajaran. Pada silabus, rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu pernyataan yang menjelaskan apa yang diinginkan dan dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran.